bersama kami. Oke teman-teman, hari ini kita bakal jelasin kenapa ya film Billboard ini termasuk dalam film thriller psikologi. Nah, di sini juga kami akan jelasin gimana sih alur cerita dari film ini, yang mana film ini itu mengandung resiliensi. Resiliensi itu salah satu dari konsep psikologi positif. Nah, menurut Corner dan Davidson tahun 2003, dia mengatakan bahwa resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi, menghadapi, beradaptasi dari situasi yang sangat sulit. Jadi kalian pasti kepo kan mengenai film ini? Let's go! Oke, gimana nih teman-teman setelah lihat trailer filmnya, seru kan? Gimana kalau kita perkenalkan film Billboard-nya lebih lanjut? Nah, jadi Bird Box ini adalah film psikologi populer yang rilis pada tahun 2018 di Netflix, yang disutradarai oleh Susan Bayer dan dibintangi oleh Sandra Bullock. Nah, jadi ternyata nih fun fact-nya, film Bird Box ini diangkat dari novel dengan judul yang sama, yang merupakan karya dari Josh Malerman pada tahun 2014. Nah, terus teman-teman, film ini melatarkan di mana manusia terkena wabah yang membuatnya melakukan tindakan seperti bunuh diri serta membunuh orang lain. Nah, di sini diceritakan bahwa ada seorang wanita yang bernama Mallory yang melindungi diri serta melindungi kedua anaknya. Nah, pemeran utama ini diperankan oleh Sandra Bullock. Nah, jadi di film ini mengisahkan tentang Mallory dan anak-anaknya yang harus berjuang untuk selamat dengan cara menutup matanya. Nah, jadi selama perjalanan Mallory dan anak-anak itu menutup mata. Nah, apa sih gunanya dari menutup mata ini? Jadi di film ini mereka itu harus menutup mata agar tidak terkena serangan dari makhluk misterius yang dapat merusak pikiran mereka sendiri itu. Nah, jadi selama melakukan perjalanan melewati hutan, sungai, perkotaan, itu Mallory dan anak-anaknya itu harus menutup mata. Dan selama perjalanan itu juga Mallory itu dia bertemu dengan orang-orang yang ingin menyelamatkan dirinya juga.
Nah, di film ini membuat kita merasakan ketegangan yang di dalam film tersebut, serta membuat kita bingung, ikut serta dalam kebingungan karakter dalam membuat keputusan di dalam film tersebut. Nah, di sini karakternya itu berhadapan dengan ancaman-ancaman yang ketidakpastian, sehingga Bird Box ini menciptakan Mallory yang melakukan kilas balik untuk bertahan hidup. Nah, ketika kita menonton Bird Box itu kita akan merasakan atmosfer tegang dan misterius karena kita akan ikut terjerumus ke dalam perjuangan psikologis Mallory setelah anak-anaknya berjuang untuk keselamatan hidup mereka. Setelah kita menonton film Bird Box ini, gimana pendapat kamu tentang film ini? Kalau menurut aku, film ini memiliki konsep yang unik dan menegangkan. Kenapa? Karena para pemainnya harus menutup mata supaya mereka tidak melihat makhluk-makhluk tersebut gitu. Dan juga kalau mereka buka mata akan memicu tindakan bunuh diri. Dan juga karena konsep menutup mata ini membuat film ini berbeda dari film trailer-trailer lainnya. Dan juga film ini berhasil menciptakan ketegangan psikologis sehingga membuat penonton bertanya-tanya apa sih yang akan terjadi setelahnya gitu. Film ini juga memiliki alur maju mundur sehingga para penonton tahu apa sih yang terjadi sebelum dan pada saat itu, pada saat kejadian di film tersebut. Kalau menurut Dila gimana? Kalau aku setuju sih sama pendapat Puput, tapi aku punya pendapat lain nih. Contohnya kayak dalam film ini penjelasan tentang makhluk tersebut kurang dijelaskan gitu. Aku sendiri sebagai penonton merasa kepo gitu kan, nggak dijelasin awal mula terjadinya makhluk tersebut kenapa, dan juga nggak dijelasin bentuk dari makhluk tersebut. Yang kedua, tidak semua pertanyaan terjawab dalam film ini. Karena menurutku ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab, seperti kayak tidak diceritakan gitu kayak mana cara kita untuk melawan makhluk tersebut. Hanya dijelaskan bagaimana cara untuk menghindari makhluk tersebut, yaitu dengan menggunakan penutup mata. Dan juga nggak dijelasin gitu sampai kapan tragedi ini dan juga kapan berakhirnya gitu. Kalau itu sih menurut aku. Itu ya, aku juga setuju sih sama Dila gitu. Ya. Nah, di dalam film Bird Box ini salah satu konstruk psikologi positif yang dibahas ialah resiliensi. Nah, ada 7 komponen resiliensi yang ada di dalam film ini. Yang pertama ada emotion regulation. Nah, emotion regulation adalah kemampuan untuk menggunakan emosi positif untuk menggantikan emosi negatif dalam menghadapi situasi yang sulit. Nah, di dalam film Bird Box ini terdapat beberapa adegan yang menunjukkan regulasi emosi dari si karakter utama, yaitu Mallory. Nah, Mallory itu menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan emosinya dan tetap tenang dalam situasi yang sulit dan berbahaya. Misalnya nih, ketika dia harus menyusuri sungai dalam waktu yang sangat panjang, dan itu tuh tetap dalam keadaan mata yang tertutup. Karena ketika mereka membuka penutup matanya tuh, mereka tuh akan terpengaruh oleh bayangan hitam, dan itu tuh akan membuat mereka tuh bunuh diri atau membunuh orang lain. Nah, Mallory ini menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan ketakutannya dan tetap fokus pada tujuan untuk melindungi diri dan kedua anaknya. Lalu yang kedua ada impulsive control. Nah, impulsive control ialah kemampuan mengendalikan dorongan atau tekanan di dalam diri. Karakter utama bersama yang lainnya harus menggunakan penutup mata untuk melindungi diri mereka dari ancaman yang tidak terlihat tersebut. Itu tuh memerlukan kontrol yang impulsif yang sangat tinggi untuk tetap mematuhi aturan tersebut ketika berada di situasi yang sangat berbahaya. Lalu yang ketiga ada optimisme. Nah, optimisme ini adalah keyakinan bahwa sesuatu akan berubah menjadi lebih baik. Si karakter utama Mallory menunjukkan ketahanan mental yang luar biasa dalam menghadapi situasi post-apokaliptik yang mencekam. Meskipun dihadapkan pada ancaman yang tidak terlihat, ia tetap berjuang untuk melindungi diri dan kedua anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa Mallory memiliki sikap optimis dan tekad yang kuat untuk bertahan hidup dalam situasi yang sulit dan berbahaya. Dan yang keempat ada causal analysis. Jadi causal analysis ini adalah kemampuan mengidentifikasi masalah secara akurat. Contohnya itu di dalam film Bird Box itu beberapa karakter utama dan kelompoknya itu
sudah menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melindungi dan menyelamatkan diri mereka dengan cara tidak melihat. Jadi identifikasi masalahnya itu mengarah pada keputusan untuk menggunakan penutup mata. Jadi untuk sebagai tindakan melindungi diri atau menyelamatkan diri mereka. Dan yang kelima itu ada empati. Empati ini adalah kemampuan membaca tanda-tanda dari kondisi psikologi dan emosi orang lain. Beberapa karakter dalam film ini menunjukkan empati yang melalui tindakan dan pengorbanan mereka. Contohnya itu Carly, yaitu penjaga minimarket yang rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan teman-temannya yang berada di dalam minimarket tersebut. Keputusan untuk mengorbankan diri demi menyelamatkan orang lain ini mencerminkan empati yang kuat terhadap keselamatan dan kesejahteraan sesama. Dan yang keenam ada self-efficacy. Jadi self-efficacy ini adalah kemampuan menyelesaikan masalah dan menggunakan kemampuan diri. Dalam film Bird Box ini, Mallory menunjukkan self-efficacy dengan cara menggunakan penutup mata selama perjalanan mereka yang panjang. Mallory menggunakan penutup mata tersebut bersama dengan anaknya untuk melindungi diri dari bahaya tersebut. Meskipun sulit, tapi Mallory yakin bahwa tindakan ini yang akan menyelamatkan ia dan anak-anaknya tersebut. Dan yang ketujuh ada reaching out. Itu kemampuan untuk meraih aspek positif kehidupan setelah menghadapi masalah. Dalam film Bird Box ini, Mallory dan teman-temannya menggunakan burung sebagai tanda atau bentuk perlindungan terhadap bahaya. Jadi dengan menggunakan burung sebagai bentuk kreativitas dan kemampuan untuk menemukan solusi di tengah situasi yang menakutkan tersebut. Jadi ini menciptakan aspek positif dengan menunjukkan bahwa ada cara untuk melawan ancaman yang tak terlihat tersebut. Jadi menggunakan burung tersebut sebagai bentuk salah satu perlindungan diri terhadap ancaman yang tidak terlihat tersebut. Nah, mungkin ini aja kali ya Kak ya yang bisa kita jelasin tentang komponen dari resiliensi dan kita hubungkan ke film Bird Box tersebut. Halo semuanya, kalian pasti bingung ya kenapa aku tidak ada di awal video atau di dalam opening. Jadi itu alasannya karena aku itu berhalangan untuk hadir sehingga aku ikut berpartisipasi namun di lokasi yang berbeda. Nah jadi sekarang kita akan masuk ke pesan moral. Teman-teman bingung gak sih pesan moral dalam film Bird Box itu apa? Jadi film Bird Box itu menyampaikan beberapa pesan moral yang mendalam. Salah satunya yaitu tentang kekuatan manusia untuk bertahan dalam situasi yang penuh ketakutan dan keputusasaan. Karakter utama dalam film ini yaitu Mallory Hayes yang menunjukkan kekuatan mental yang luar biasa dalam menghadapi situasi yang mencekam. Nah, film ini juga menyoroti sisi kemanusiaan, solidaritas, dan perjuangan untuk bertahan hidup di tengah bencana yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Pesan moral tentang kekuatan keluarga dan perlindungan terhadap orang yang dicintai itu juga tergambar dalam perjuangan Mallory untuk melindungi kedua anaknya di tengah ancaman yang tidak terlihat. Selain itu, film ini juga menyoroti tema tentang ketakutan dan bagaimana manusia bereaksi terhadap ketakutan yang ekstrim. Pesan moral tentang keberanian, keteguhan, dan kemampuan untuk mengatasi ketakutan itu juga dapat ditemukan dalam film ini. Nah, film Bird Box itu juga menunjukkan pentingnya harapan dan keberanian dalam menghadapi situasi yang sulit dan juga penuh ketidakpastian. Nah, gimana teman-teman? Udah tahu kan kenapa film Bird Box itu disebut film thriller psikologis? Kira-kira kalau misalnya Mallory nggak bisa menerapkan resiliensi, apa yang bakalan terjadi ya? Komen di bawah pendapat kalian. Oke, sekian review film Bird Box dari kami. Semoga bermanfaat dan tertarik untuk menonton film Bird Box ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, Share and subscribe. Kami pamit undur diri. Bye.